Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Untuk kali ini saya melanjutkan kisah yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman agar membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan seperti biasa, di sini nanti saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Karena saya memberikan suara seperti ini memang sangat penting bagi konten seperti yang saya miliki ini. Jadi mohon untuk dimaklumi. Dan untuk kisah kali ini berawal ketika di pagi hari ya teman-teman. Bu Ernita dan Pak Risman kepala sekolah sedang melakukan aktivitas mereka di ruangan tersebut. Ruang kepala sekolah tersebut memang letaknya agak jauh dari ruang-ruang yang lainnya di sekolah tersebut, sehingga jarang sekali ada orang yang lewat di depannya. Namun hari itu entah merupakan kesialan atau keberuntungan bagi Rizal Ferianto, seorang murid kelas 2 SMA tersebut. Rizal bermaksud menyerahkan tugas perbaikan kepada Bu Ernita dikarenakan nilainya jeblok pada mata pelajaran Bu Ernita. Setelah mencari di kantor guru, dia tidak mendapati Bu Ernita di sana. Namun salah satu staf tata usaha di sekolah itu mengatakan kalau Bu Ernita tengah menghadap kepala sekolah. Rizal pun bergegas menyusul Bu Ernita ke ruang kepala sekolah karena dia tak ingin ketinggalan mata pelajaran Bu Ernita, guru favoritnya. Namun ketika hendak mengetuk ruangan kepala sekolah tersebut, sayup-sayup Rizal mendengar suara wanita dari dalam ruangan dan diikuti suara seorang pria. Rizal yang penasaran akhirnya mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu. Ia kemudian melihat melalui jendela yang terletak di pinggir ruangan tersebut. Seperti disambar geledek, perasaan anak itu kagetnya bukan main melihat adegan yang terjadi di dalam ruangan tersebut. Ia tak percaya kalau guru yang kesehariannya alim tersebut bisa berlaku seperti itu dengan seorang kepala sekolah. Sementara itu di dalam ruangan kepala sekolah, kedua insan yang sedang bertugas itu tidak menyadari kalau kegiatannya tersebut tengah ada yang mengintai.
Bertepatan dengan jam istirahat sekolah, Bu Ernita keluar dari ruang kepala sekolah dengan wajah berseri-seri. Ia tak habis pikir kenapa dirinya jadi sangat menyukai melakukan dengan Pak Risman. Padahal dari segi penampilan sudah jelas sekali kalau Pak Risman bukanlah laki-laki idaman. Tapi lain halnya jika Bu Ernita berpikir ke arah aset dan kelebihan Pak Risman. Saat itu di ruang guru memang sedang ramai karena di jam istirahat seperti saat itu para guru berkumpul di sana. Mata Bu Ernita menyapu sekeliling ruangan, mencari seseorang yang tadi diamankan oleh Pak Risman. Tiba-tiba ada yang menepuk bahunya. Bu Ernita menoleh dan tersenyum kepada orang tersebut yang tak lain adalah Bu Linda, seorang guru bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Sepintas tentang Bu Linda. Ia adalah seorang janda muda yang belum mempunyai keturunan. Tinggi badannya hampir sama dengan Bu Ernita. Mempunyai wajah oval dan hijau mancung. Namun yang membuat Bu Linda jadi pusat perhatian adalah permatanya yang membuat semua laki-laki berhayal untuk mendapatkannya. Kemudian sambil melangkahkan kakinya menghampiri perempuan yang ditunjukkan Bu Linda. Bu Astri adalah seorang guru matematika di sekolah itu. Usianya 1 tahun lebih muda dari Bu Ernita. Sudah menikah 3 tahun, akan tetapi belum mempunyai keturunan. Tinggi badannya sedikit lebih pendek dari Bu Ernita. Namun aset yang lain tidak kalah mempesona dari Bu Ernita ataupun Bu Linda. Lalu Bu Ernita menjelaskan tentang singkat bahwasanya dia sedang dipanggil kepala sekolah untuk menemuinya karena ada seleksi untuk guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut. Bu Astri bergegas meninggalkan ruangan itu menuju ruangan kepala sekolah dengan perasaan penasaran, diiringi senyuman misterius Bu Ernita. Beberapa menit kemudian, Bu Astri sudah berada di depan ruang kepala sekolah tersebut. Melihat ruangan itu terbuka dan nampak Pak Risman di ruangan tengah serius melihat layar komputer di depannya. Kemudian dia pun izin untuk masuk. Mendengar suara merdu perempuan, Pak Risman langsung menoleh dan tersenyum. Kemudian menyilahkan Bu Astri untuk masuk ke dalam. Setelah di dalam ruangannya, Pak Risman dengan sopan mempersilahkan Bu Astri duduk di kursi depan mejanya. Kemudian Pak Risman menerangkan segala hal seperti yang ia terangkan kepada Bu Ernita kemarin di ruangan tersebut.
Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya cukup sampai di sini dulu ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.